Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 29 September 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia, seseorang yang kamu pikirkan hari ini? Oh, ada seseorang di sini yang ingin meminta kembali kesempatan kepadamu untuk diberikan peluang memperbaiki hubungan dengan kamu. Ya, orang ini kayak ingin meminta kamu untuk memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki situasi atau hubungan yang mungkin sudah rusak atau mungkin sudah berakhir atau ya sudah tidak ada kepercayaan atau gimana deh. Pokoknya di sini hubungan kalian sudah tidak adem ayem ya, dan mungkin sudah ada yang berpisah juga. Nah, di sini dia ingin meminta kesempatan ke kamu untuk memperbaiki hubungan kalian. Dia pengen balikan lagi mungkin sama kamu atau pengen baikan gitu ya, berbaikan sama kamu seperti itu. Karena di sini ternyata dia masih menganggapmu the one, satu-satunya yang dia inginkan, satu-satunya yang dia mau, yang dia cintai. Aku lihat di sini. Ya, dia masih memiliki rasa cinta ke kamu, gairah, ya, perasaan cinta yang kuat terhadap kamu. Aku lihat dia memang orang yang red flag banget, entah apa red flagnya. Aku lihat di sini kamu tahu kok ya, red flagnya dia itu apa, tukang selingkuh kah, bohong kah, banyak rahasia, manipulatif atau apapun, ya. Pokoknya aku lihat di sini dia memang orangnya red flag banget, ya. Apalagi saat ini aku lihat ada tingkat kodependensi atau mungkin selama ini hubungan kalian tingkat kodependensinya sangat besar. Maksudnya itu gini, tingkat kodependensi itu biasanya salah satu pihak itu yang mengejar-ngejar, yang memperjuangkan, yang banyak effortnya, yang melakukan segala hal ya untuk pasangannya. Tapi pasangan yang diperjuangkan, pasangan yang apa ya, yang di-effortkan itu justru malah cuek ya, tidak peduli, hanya mau enaknya doang gitu ya, menikmati effort yang diberikan si pasangan yang effort gitu kan. Nah, aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin hubungannya kayak hanya hubungan yang hanya berjuang sendirian selama ini gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia baru menyadari bahwa kamulah yang pantas untuk mendapatkan cintanya. Jadi kemungkinan dulu dia itu masih punya banyak pilihan atau punya pasangan lain seperti itu ya. Dia merasa bahwa sekarang tuh dia menyadari bahwa kamulah orang yang menurut dia tepat gitu loh, yang cocok untuk dia kayak gitu ya. Ada trust, apapun yang terjadi situasinya sekarang dia masih percaya bahwa semesta akan memberikan jalan yang terbaik lah ya untuk kalian, seperti itu. Dia merasa seperti itu bahwa apapun yang terjadi sekarang ini memang atas kehendak semesta, sehingga apa ya, dia mau nggak mau harus ikutin alur ceritanya seperti itu. Oke. Kebalik. Oke, aku melihat perasaan dia terhadap kamu masih menganggap kamu kekasihnya, masih menganggap kamu cintanya, masih menganggap kamu orang yang dia sayangi lah ya gitu, yang dia cintai ya. Entah faktanya sekarang kalian masih bersama ataupun berpisah ya, dia menganggap bahwa kamu masih bagian dalam hidupnya seperti itu. Orang terkasih dialah kayak gitu ya. Dan aku melihat sebenarnya gini, dia merasa bahwa selama ini keinginanmu atau harapanmu atau mungkin memang kamu dulu pernah menekan dia untuk mungkin bisa jadi memberikan dia meminta
kejelasan, meminta untuk segera dinikahi, meminta untuk segera diberikan komitmen ya. Pokoknya ada kesegeraan yang kamu harapkan dari dia gitu. Dan ini pengennya mungkin segera-segera juga atau terburu-buru oleh kamu. Sehingga dia merasa kayak ditekan oleh kamu gitu loh. Sehingga dia merasa kayak seperti apa ya? Apa itu namanya, kayak didorong-dorong untuk segera memberikan kepastian atau apapun lah gitu ya. Pokoknya kayak dipaksa gitu, menekan dia untuk melakukan apa yang kamu harapkan gitu loh. Ya, dan dia merasa bahwa cinta yang dia miliki terhadap kamu tuh abadi. Ya, dan dia merasa juga bahwa sebenarnya kamu juga sebenarnya masih cinta kan sama dia. Jadi dia menganggap bahwa cinta kalian itu abadi. I don't know why kenapa dia berpikir seperti itu, tapi itulah yang dia rasakan, cinta kalian itu abadi gitu. Karena faktanya memang dia juga tahu bahwa kamu itu sayang sama dia, cinta sama dia gitu. Oke, hari ini dia sangat merindukan kamu. Jadi mungkin ya hari ini kamu kayak kok kepikiran dia ya, tiba-tiba kepikiran dia ya, kok tiba-tiba ada feeling apa gitu ya, tiba-tiba kok kamu juga rindu dia gitu ya. Nah, itu karena dia di sana juga merindukan kamu. Dia berharap kalian bisa bersama kembali ya, tapi tidak serumit ini gitu ya. Dia berharap kalian itu bisa bersama kembali, tapi situasinya sudah tidak serumit ini, atau ketika kalian bersama nanti itu situasinya tidak dibuat rumit seperti itu ya, atau situasinya tidak, ya intinya tidak serumit ini. Mungkin bisa jadi mungkin kalian ini ada penolakan dari keluarga, atau mungkin ada yang di sini sudah ada yang punya pasangan sah atau gimana. Pokoknya ada hambatan yang membuat dia merasa bahwa hubungan ini rumit, hubungan ini sulit untuk dijalani, sehingga dia berharap suatu saat nanti kalian bisa bersama. Dia berharap kalian bisa bersama gitu ya, tapi situasinya tidak serumit seperti serumit ini. Dan dia menganggap bahwa cinta kita tidak akan pernah berakhir gitu. Jadi walaupun di sini misalkan kamu benar-benar ingin move on, kamu ingin berpisah dari dia, kamu ingin pergi sejauh mungkin dari dia, nih orang tetap akan kemungkinan dia akan tetap mengganggu kamu, atau ya masih tetap akan menaruh atau menyimpan perasaan cintanya terhadap kamu, karena di sini dia menganggap bahwa kamu kan the one bagi dia. Terus dia menganggap kamu adalah kekasihnya, dia menganggap bahwa dia menganggap bahwa cinta kalian itu tidak akan pernah berakhir. Jadi dia menganggap bahwa walaupun kamu di sini mau pergi atau mau bersama yang lain atau move on atau apapun lah sebutannya ya, ini orang akan tetap memendam atau tetap akan memiliki perasaan cinta terhadap kamu selamanya, seperti itu. Ya, untuk masalah tindakan itu tergantung dari orangnya ya. Ya, karena energi itu kadang gampang berubah-ubah. Jadi yang pasti adalah tentang perasaannya, perasaan cinta dia terhadap kamu itu akan sampai akhir. Ya, akan selamanya gitu, tidak akan pernah berakhir. Intinya seperti itu. Karena di sini pun aku melihat bahwa dia merasa bahwa kamu adalah miliknya selamanya, gitu. Dia merasa seperti itu, bahwa kamu adalah miliknya selamanya. Makanya di sini kadang ya, atau mungkin kemarin-kemarin deh, ketika kamu misalkan ingin pergi dari dia, kamu sudah move on, kamu mungkin sudah menjalin hubungan dengan seseorang atau dekat dengan seseorang, ucuk-ucuk orang ini pasti datang lagi. Kayak gitu terus kemarin ya. Jadi karena sebenarnya dia menganggap kamu adalah miliknya selamanya. Gitu, jadi dia selalu mengusik kamu, selalu mengganggu kamu, kamu udah memulai kehidupan barumu, tapi dia ucuk-ucuk datang lagi mengganggu hubungan kamu dengan orang baru, dengan orang yang sedang dekat dengan kamu, seperti itu ya. Bahkan orang ini ya, dia selalu memimpikan kamu di malam hari. Ya, entah apa yang dimimpikan dia, yang pasti di sini ada gairah lah di situ ya. Ada gairah, mungkin yang di sini dia rindu ya, mungkin bermimpi bertemu dengan kamu, atau banyak hal. Intinya setiap malam dia ini memimpikan kamu. Dan time will tell ya. Oke, berarti ada dia kayak menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, kepada waktu ya. Dia di sini aku lihat mungkin kayak tidak ada power atau seperti ada ketidakmampuan dari dia untuk apa tuh namanya,
memaksakan situasi atau memperjuangkan kamu saat ini karena mungkin ya memang dia ada ketidakmampuan ya, entah mungkin ya itu tadi misalkan kalau restu dari orang tua tuh ya kalau udah kekeh banget kan ya gimana gitu ya. Jadi aku melihat dia ini kan orangnya pasrah ya, orangnya ikut alur. Itu tadi kayak bottom of the deck-nya tadi kan ada trust ya, ada trust di sini ya. Berarti kan dia selalu apa sih namanya kayak menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kalau memang jalan ceritanya seperti ini ya mau nggak mau dia nggak akan memaksakannya gitu. Jadi makanya di sini ada time will tell ya. Jadi waktu yang akan menjawabnya. Untuk masalah percintaan kalian, kalau tentang masalah perasaan, of course aku lihat orang ini tuh sayang banget, cinta banget sama kamu. Bahkan halunya dia adalah kamu milik dia selamanya. Cinta ini tidak akan pernah berakhir ya, itu perspektif dia, perasaan dia terhadap kamu. Tapi kalau untuk masalah tindakan atau apakah kalian akan dipersatukan kembali, kalian bisa bersama dalam suatu pernikahan atau kalian bisa union kembali atau tidak, itu dia kayak menyerahkan semuanya kepada semesta dan menyerahkan semuanya kepada waktu gitu ya. Jadi nggak ada effort, aku lihat di sini kayak apa ya, kayak nggak ada perjuangannya dari orang ini gitu ya. Ya, mental kerupuk aku lihat di sini. Oke, kita lihat lagi ceritanya seperti apa dari tarotnya. No, ini kebanyakan. No, ambil satu aja, satu. Oke. Bottom of the deck, Knight of Swords. Oh, ini orang kayaknya mau datang lagi nih ya. Oke, Six of Cup. Ternyata si dia ini sebenarnya masih apa ya, kayak masih hidup di masa lalu dia bersama kamu. Dia masih belum bisa move on. Bahkan aku lihat sebenarnya juga dia belum bisa terbuka untuk mencintai atau memberikan ruang di hati dia kepada orang lain ya. Karena hubungan kalian sebelumnya mungkin ya tidak berjalan dengan baik, ditambah lagi dia memang sangat sayang kamu seperti itu ya. Hanya saja aku melihat di sini kayak dia ini sedang mencoba untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang mungkin mirip dengan kamu. Jadi kemungkinan saat ini ada yang sudah memiliki pasangan. Ya, dia itu sudah ada memiliki pasangan dan aku lihat kayaknya dia itu cari yang mirip-mirip dengan kamu. Ya, karena gini, aku melihat dia ini sebenarnya kan belum move on sepenuhnya dari kamu ya, atau belum benar-benar bisa melepaskan kamu. Dan apa ya, dia menganggap bahwa perpisahan ini juga terjadi antara kamu dengan dia, perpisahan antara kamu dengan dia juga ini sebenarnya nggak adil bagi dia. Dia menganggap bahwa perpisahan ini nggak adil bagi dia. Entah di sini kamukah yang memang meninggalkan dia duluan, atau memang ya hubungan ini mau nggak mau harus berakhir, tapi yang pasti di sini dia menganggap bahwa perpisahan ini tidak adil bagi dia. Seharusnya tidak seperti ini gitu loh. Dia nggak terima kalau kamu dengan dia berpisah seperti itu. Makanya di sini kemungkinan dia mencari sosok yang mirip dengan kamu gitu ya. Tapi sebenarnya ya karena dia memang belum bisa move on dari sosoknya kamu gitu loh. Dia belum bisa benar-benar bisa melepaskan, mengikhlaskan kamu. Makanya di sini dia mungkin saat ini mendapatkan pasangan tuh yang kayak dia lihat mirip kok dengan kamu gitu ya. Padahal ya walaupun mau semirip apa juga ya nggak akan bisa rasanya seperti kamu dong gitu ya.
Dan aku melihat di sini sepertinya dia dia kayak mencoba untuk menghapus masa lalu dia bersama kamu, ya. Tapi kalau aku lihat di sini ya, walaupun dia berusaha untuk menghapus masa lalu dia bersama kamu, dia mencoba untuk move on, dia mencoba untuk fokus dengan pasangan dia sekarang, tapi dia selalu mengingat, apalagi hari ini ya, dia selalu mengingat masa-masa menyenangkan saat dia bersama kamu, dibandingkan masa-masa yang kacau balau bersama kamu, ya. Dia justru malah lebih banyak mengingat atau bernostalgia dengan kamu di masa lalu itu yang hal-hal yang membahagiakan aja, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini apa ya? Dia merasa kayak bodoh gitu loh. Dia merasa kayak ada penyesalan, merasa bodoh karena selama ini ternyata dia kurang antusias di dalam hubungan kalian, dalam menjalani hubungan kalian. Mungkin dia kurang effort, kurang memperhatikan kamu, kurang memberikan kestabilan dalam hubungan, seperti itu ya. Atau sering membatasi diri terhadap kamu, seperti itu. Sehingga ya hubungannya tidak berjalan dengan baik bersama kamu, seperti itu. Dan aku lihat di sini dia kayak ingin mencoba mencari kesempatan dengan wajah baru ya. Ya, dengan wajah baru. Jadi dia kayak aku lihat sih memang kayak saat ini entah di sini dia sedang mencari sosok pengganti kamu atau memang saat ini sudah dapat ya sosok pengganti kamu seperti itu. Tapi yang pasti di sini aku melihat kayak masih ada apa sih namanya itu, dia kayak mungkin tidak mendapatkan kasih sayang seperti apa yang kamu berikan ke dia waktu dulu gitu ya. Ya, dia tidak mendapatkan kasih sayang yang pantas dari pasangannya. Terus juga mungkin aku melihat di sini komunikasi dia dengan pasangannya mungkin terganggu ya. Dan aku lihat hubungannya mungkin ada penghambatnya, ada terhambat atau ada masalah gitu ya. Karena di sini sebenarnya dia masih memiliki trauma. Ya, dia ini juga masih punya trauma. Entah itu trauma dari masa lalu dia yang dulu atau trauma dia bersama kamu, ya. Dan aku lihat juga memang hubungan kamu dengan dia sempat juga kemarin seperti itu, dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, terus itu juga komunikasi kalian juga mungkin jarang sekali ada, ya kan, seperti itu. Terus itu juga mungkin dia selalu menghadirkan pasangan-pasangan lain atau selingkuh atau apalah sebutannya, intinya ada punya pilihan lain seperti itu ya. Dan mungkin juga selama ini dia tidak pernah memberikan rasa terima kasih atau kasih sayang kepada kamu, ya. Komunikasi jarang banget, ditambah lagi juga mungkin hubungan kamu dengan dia banyak penghambatnya, banyak masalahnya. Karena kalau aku lihat di sini banyak trauma ya di hubungan ini, baik itu yang memang terjadi di saat ini atau di masa lampau-lampaunya dia, ya, di masa lampau-lampaunya dia. Jadi mungkin dia belum sembuh dari traumanya, seperti itu. Jadi menghambat juga hubungan antara kamu dengan dia. Dan ketika dia dengan orang barunya ini juga ya 11-12 ceritanya sama kamu gitu ya, kayak ada hambatan juga gitu. Nah, terus kemarin itu aku melihat bahwa gini, kamu itu kayak entah ini memang kamu melihat langsung ya, melihat langsung dia sudah bersama yang lain, atau mungkin ini karena faktor sudah menjadi stereotip di pikiranmu bahwa nih orang tukang selingkuh gitu ya. Sehingga kemarin itu aku lihat memang di sini kamu yang pergi duluan. Kamu yang nyuekin dia duluan, kamu yang menyerah dengan hubungan ini, kamu yang meninggalkan dia, kamu yang memilih untuk berakhir hubungannya. Nah, itu memang faktanya kamu sudah tahu bahwa dia ini kan orangnya tukang selingkuh, dia ini banyak pilihan, ada yang lain, ada pasangan lain dia ini. Sehingga ya udah kamu memilih untuk pergi. Karena di sini mungkin bisa jadi ya karena kamu sudah kecewa ya, dia selalu menghadirkan pihak ketiga di antara kalian atau dia yang mungkin sudah punya pasangan sah, bisa jadi ya. Tapi yang pasti di sini dia tidak memiliki kamu satu-satunya. Seperti itu, dia ada yang lain. Nah, otomatis kamu pergi. Nah, ketika kamu saat ini pergi,
ada the justice-nya reverse. Berarti dia menganggap bahwa keputusan kamu pergi meninggalkan dia itu tidak dia terima. Dia menganggap bahwa keputusan kamu ini kayak hanya sepihak atau kayak hanya keputusan kamu doang kayak gitu loh. Jadi dia nggak ikhlas gitu loh, nggak terima kalau kamu ninggalin dia. Ini bukan keputusan yang adil untuk kalian berdua gitu loh. Dia berpikir seperti itu. Ini bukan keputusan yang tepat untuk kalian berdua. Kalau misalkan ada masalah tuh ya jangan langsung ninggalin gitu loh maksud dia. Nah, tapi ya di sini aku lihat memang kamu udah ya kecewa banget lah ya, karena dia menghadirkan pihak lain, terus juga mungkin faktanya kamu sudah tahu ya dia ini orangnya gampang menghadirkan pihak lain seperti itu kan. Nah, jadi makanya di sini kamu memilih untuk pergi. Ditambah lagi di sini mungkin aku melihat di sini mungkin kamu apa ya, kayak bukan gagal memaafkan sih, lebih tepatnya kayak setiap kali kamu maafkan dia tidak pernah berubah. Ya selalu mengulang masa lalu, selalu mengulang. Jadi misalkan gini, dia pernah selingkuhin kamu pertama kali, kamu maafkan, taunya mengulang lagi dia selingkuh lagi, gitu-gitu terus ya kamu maafin, dia selingkuh lagi. Jadi kayak apa ya, maafmu untuk dia itu kayak dipermainkan, kayak ya disia-siakan gitu aja gitu ya, kayak nggak dihargai gitu ya. Dia selalu mengulang masa lalu. Terus itu juga aku melihat mungkin apa ya, dia ini mungkin masih dikontrol oleh seseorang yang mungkin lebih tua dari dia, dan ini seorang wanita gitu ya. Dia mungkin wanita yang lebih tua dari dia ini, yang mengontrol dia ini seseorang yang mungkin lebih berpengalaman, ya mungkin orang tuanya, ibunya atau siapapun gitu ya, dan memang ingin menjatuhkan hubungan kalian ya. Dia ini mempengaruhi lah, wanita ini mempengaruhi si dia ini agar kalian itu berpisah seperti, atau mungkin memang nggak direstui oleh ibunya ya hubungan kalian seperti itu. Terus itu juga mungkin sering dikritik ya hubungannya antara kamu dengan dia seperti itu. Kalau menurut aku sebenarnya dia ini kayak ada kekurangan kemandirian dan kebebasan di dalam diri dia. Mungkin dia memang masih bergantung hidupnya dengan orang tuanya, atau mungkin dia masih tinggal bersama orang tuanya ya, bersama ibunya atau gimana. Pokoknya masih ada rasa bergantung terhadap orang lain dia ini ya. Atau memang ya dia ini memang sayang sekali dengan ibunya, sehingga ya dia tuh patuh banget gitu loh dengan omongan-omongan ibunya kayak gitu ya, atau siapalah wanita yang lebih tua dari dia itu gitu ya. Oke, kemudian aku melihat bahwa dia ini orang yang sebenarnya walaupun dia dalam hubungan berkomitmen, tapi dia ini sebenarnya takut sendirian ya. Dia menganggap bahwa suatu hubungan komitmen itu akan mengikat dia atau akan membatasi dia, membatasi kebebasan dia, sehingga apa ya, walaupun kamu berkomitmen dengan dia ya, itu akan sulit gitu. Dia akan setia, dia akan hanya fokusnya ke kamu doang gitu, itu akan sulit ya di lain pekerjaan ya. Kalau pekerjaan ya mungkin ya itu juga wajib kan, maksudnya tuh ada pasangan lain gitu, itu akan sulit ya. Hanya setia sama kamu itu akan sulit, karena ya itu dia ini orang yang mungkin suka keramaian, atau mungkin suka hingar-bingar, atau suka banyak teman, atau orang yang memang suka berbaur dengan banyak orang lawan jenis seperti itu ya. Jadi walaupun dia berkomitmen dengan kamu, di luar sana ya dia tetap akan tebar pesona ke A, ke B, ke C, ke D, banyak orang kayak gitu. Jadi akan sulit bagi kamu mengharapkan komitmen yang setia dari dia, itu sulit ya. Apalagi di sini dia orang yang nggak jujur, penipu, licik ya orangnya. Terus itu juga mungkin cemburuan, pendendam, seperti itu, naif, seperti itu. Page of Swords berarti orang yang sangat pintar sekali mempermainkan pikiran ya. Jadi gini, kalau misalkan nih, kan dia menganggap kamu miliknya ya, dia menganggap kamu miliknya. Nah, kalau misalkan kamu
pergi tuh dari dia, nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, kamu udah cuek banget sama dia, dia akan dia bukannya akan mengejar kamu, enggak, tapi dia juga justru malah akan mendiamkan kamu, justru malah dia akan kayak acuh dengan kamu, kayak tidak peduli dengan kamu, sok dingin dengan kamu, sok tidak butuh, sok tidak peduli sama kamu, agar di sini dia itu bisa memberikan beban secara emosional ke kamu, agar kamu merasa paranoid, takut. Nah, nanti kamu akan berpikir, loh kok aku yang disakiti, kok kamu yang marah, kok kamu yang menjauh, kok kamu yang ngediemin aku, kok kamu yang sinisin aku gitu ya, sehingga kamu berpikir yang aneh-aneh gitu, jangan-jangan aku yang salah. Nah, akhirnya di sini nanti karena kamu sudah paranoid, kamu yang akan datangi dia atau berkomunikasi dia duluan dengan dia duluan gitu loh. Kamu yang akan mengejar-ngejar dia seperti itu ya. Emang orangnya kekanak-kanakan ya. Orangnya kekanak-kanakan dan memang polanya selalu sama seperti ini gitu ya, dari dulu gitu. Misalkan dia selingkuh, marah dong kamu, kamu minta penjelasan dari dia. Terus ya udah, karena misalkan dia tidak mau meninggalkan selingkuhannya, ya udah kamu pergi. Nah, di sini dia tidak akan mengejar kamu, justru malah dia akan panas-panasi kamu dengan lebih mesra dengan pasangannya, dengan selingkuhannya, dia upload di media sosial kah atau gimana. Pokoknya ini dia akan sok dingin, sok cuek, sok tidak peduli sama kamu, sok tidak butuh dengan kamu, agar di sini memberikan beban secara emosional ke kamu, agar kamu yang merasa bersalah ya, dan akhirnya nanti kamu yang ngejar-ngejar dia seperti itu ya. Emang taktiknya selalu seperti itu. Nah, inilah ya yang sering membuat kalian berkonflik, sering membuat kalian itu bermasalah, karena dianya kekanak-kanakan, terus itu suka mempermainkan kamu seperti itu. Six of Wands ditambah lagi dengan jarak yang cukup jauh di antara kalian ya saat ini, yang dia rasakan adalah semakin, ini ada dua kemungkinan, memang kalian ini LDR ya, memang kalian ini LDR, atau dia merasa bahwa kamu kok semakin lama semakin menjauh, semakin lama semakin menghilang, semakin lama semakin menutup diri, atau dia tidak tahu kabar kamu seperti itu ya. Tapi lebih banyak sih ya, yang pasti adalah kalian LDR ya, kalian LDR. Terus itu kemungkinan dia masih bisa melihat kamu dari media sosial kah, atau apalah ya gitu. Pokoknya di sini aku melihat dia masih bisa memantau kamu, masih bisa melihat kamu, entah itu dari mana. Tapi yang pasti di sini dia masih melihat kamu, dan ketika dia lihat sekarang dia melihat kamu sekarang itu dengan cara pandang yang baru, yang beda gitu. Dulu dia kan menganggap kamu seperti seseorang yang dulu dia memandang kamu sebelah mata ya, tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak menganggap kamu ada, terus itu hanya memanfaatkan kamu ya, terus itu apalagi dia datang ketika ada maunya saja, atau apapun lah ya, pokoknya intinya di sini kamu kayak dipandang sebelah mata. Nah, sekarang ketika kamu sudah bahagia dengan hidupmu sendiri, kamu sudah berpisah dengan dia, sekarang kok dia ngelihat kamu kok mungkin lebih cantik, lebih sukses, lebih bahagia, lebih bebas, lebih have fun ya. Jadi dia melihat kamu tuh sekarang lebih menarik gitu. Dia melihat kamu tuh sekarang kok lebih beda gitulah ya, lebih beda, lebih menarik, lebih lah kayak gitu ya. Aku lihat di sini, dan akhirnya aku melihat di sini kayak ada keinginan dia untuk mengutarakan, menyampaikan perasaan dia sebenarnya sama kamu, bahwa dia memang sebenarnya masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu. Seperti itu aku lihat di sini ya. Bahkan di sini ada nih kan, kamu dengan dia ini LDR kan ya, rata-rata sih aku lihat, rata-rata kalian ini LDR. Nah, karena kalian LDR, aku melihat kayak ada keinginan dari dia untuk datang secara fisik ke kamu, untuk bisa lebih dekat dengan kamu, untuk bisa ya berkomunikasi lah ya, tentang kalian berdua gitu ya, agar ya bisa lebih intim, lebih saling memahami ya. Karena kalau ngomong secara face to face itu kan bisa melihat ya dari mimiknya, dari gesturnya gitu ya, jadi bisa meyakinkan. Intinya seperti itu ya, dia LDR sama kamu, dia jauh di sana, itu ingin datang ke kamu untuk bisa lebih dekat dengan kamu seperti itu ya.
Oke, aku melihat bahwa ada kecerobohan yang saat ini mungkin dia lakukan, entah ini terhadap kamu ya, dia ceroboh, baru berpisah dengan kamu, tiba-tiba dia sudah cari yang lain ya, sudah mendapatkan pasangan yang baru, sehingga ya udah kamu semakin yakin bahwa, ya dia ini mah sampah, dia ini mah, suka apa sih namanya, gonta-ganti pasangan ya, gampang apa, murahan lah ya, bisa dibilang murahan kayak gitu ya, murahan, gampang tergoda lah bla 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 gitu ya, orangnya ceroboh, eee, lalai ya, ada kelalaian dan dia mungkin punya gangguan, entah itu gangguan mental, gangguan, apalah ya, pokoknya di sini aku lihat ada gangguan. Tapi aku lihat kayak dia masih memiliki harapan atau keyakinan tentang, hubungan kalian seperti itu. Cuman ya itu, orangnya apatis loh, apatis ya, nggak akan melakukan apapun, nggak akan melakukan effort yang gimana-gimana. Karena memang juga orangnya naif, terus juga orangnya mudah ditipu, jadi bisa jadi sekarang dia dimanfaatkan oleh pasangan dia yang sekarang gitu ya, atau ya itu mungkin dia orang yang gampang tergoda, seperti itu ya. Orangnya kurang asik memang, orangnya krik-krik, krik-krik itu apa ya, basi, gimana ya, orang itu kayak ya nggak asik gitu, kurang kurang asik, kurang berbaur, kurang apa ya, kayak nggak bisa mencairkan suasana kayak gitu. Atau gimana deh, menurutmu yang kurang asik? Orangnya, pokoknya intinya orangnya kurang asik. Ya, tergantung kalian deh memahami orang ini kurang asiknya seperti apa. Intinya orang yang kayak ngebosenin, orang yang membosankan bagimu. Kamu menganggap orang ini membosankan, entah mungkin apa ya, apa sih gaya humornya itu, apa sih gaya humornya mungkin udah ketuaan atau nggak lucu gitu lah ya. Pokoknya orangnya membosankan. Atau fokus dia hanya kerja 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 gitu ya, jadi kayak kaku gitu ya, kan apatis ya, kan apatis membosankan, naif juga, alah gitu lah ya. Oke, kemudian aku melihat di sini, ada seseorang di sini, entah ini kamu atau dia, kayak membatasi diri untuk menyambut cinta dan hubungan baru. Jadi kayak ada yang ingin udah deh single aja dulu gitu ya. Bisa jadi kamu ya, saat ini kamu mungkin pengen sendiri aja dulu, nggak mau menjalin hubungan dulu dengan seseorang seperti itu. Kayak menahan diri ya, saat ini kayak sedang menahan diri untuk menerima cinta karena mungkin apa ya, kayak ya masih 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 pengen sendiri aja, atau masih pengen ingin menyembuhkan masa lalu, atau ya lagi have fun dengan diri sendiri gitu. Nah, kalau misalkan di sini aku melihat dia sudah ada yang baru ya, dia ini ada yang baru, aku melihat kayak dia ini sebenarnya tidak yakin dengan pasangan dia sekarang. Dan sebenarnya dia ini juga masih takut untuk berkomitmen dengan pasangan dia yang sekarang. Ya, dan kalau aku lihat misalkan kamu sekarang sudah ada yang baru, ada pasangan baru gitu ya, kamu misalkan tidak menutup diri untuk orang baru, berarti di sini kamu yang sebenarnya masih belum bisa membuka hati gitu ya, masih belum yakin lah sama pasangan kamu yang sekarang, dan kamu masih takut untuk berkomitmen juga dengan pasanganmu yang sekarang kayak gitu ya. Um, Kalau aku lihat di sini, gimana ya? Sebenarnya siapapun yang ingin mencoba memiliki kehidupan percintaan, ini akan menarik sih, dan akan ada petualangan yang kalian jalani ya, baik ini kamu ataupun dia. Namun memang di sisi lain ya, di sisi lain, siapapun yang akan menjalin hubungan di sini kayak ada rasa tidak aman terhadap pasangannya, dan akan membuat hubungan jadi lemah dan goyah. Walaupun mungkin, ya itu tadi ya, ada pasangan tapi kayak mungkin kayak ya karena belum bisa membuka hati atau belum bisa percaya gitu sama pasangannya, jadi kayak ya gampang goyah aja hubungannya, ya. Jadi kemungkinan si dia ini walaupun udah punya pasangan baru sekarang, itu hubungannya goyah, ya. Oke, bottom of the deck ada Knight of Sword. Knight of Sword berarti aku lihat di sini setelah nanti sekian lama kalian berpisah dengan orang ini, entah berapa lama. Nah, orang ini nanti mau ucuk-ucuk datang lagi.
dengan membawa apa yang selama ini kamu harapkan dari dia. Harapan kamu yang kamu tunggu-tunggu dari dia, misalkan perubahan sikapnya, perubahan tingkah lakunya, nggak selingkuh-selingkuh lagi. Nah, dia akan datang dengan membawa itu. Ya, dia akan datang membawa itu. Atau misalkan kamu mengharapkan untuk bertemu secara fisik, maka dia akan datang dengan itu. Ya, aku lihat di sini. Tapi yang pasti di sini aku lihat butuh waktu. Ya, yang pasti di sini kalian harus berpisah dulu, dan ini cukup lama. Ya, cukup lama, entah berapa bulan. Ya, seperti itu. Yang pasti di sini dia akan datang, tapi ya itu butuh waktu. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Libra. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan aja. Ada 15, 9, 18, 6, 21, 14, 2, 11, 10, 16, 20, 7, 23, 31, 1, 2, 4, 13, 19, 4, 5, 30, 12, 17, 28, 27, 23, 22, 29, dan 26. Kemudian bulannya bisa jadi bulan lahir, bulan perpisahan, bulan pertemuan, atau bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Mei, Desember, September, Juli, Maret, Juni, April, Januari, November, dan Oktober. Sionya bisa sionya kamu atau sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio macan, sio kerbau, sio tikus, sio babi, sio kambing, sio kelinci, sio kuda, sio naga, sio anjing, dan sio monyet. Alfabetnya bisa inisial nama, nama lengkap, nama panggilan, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. W, Y, N, T, M, G, S, K, L, F, C, X, V, E, I, J, Z, B, A, U, R, P, D. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.